Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Erwan, mahasiswi semester 5 Universitas Asa Indonesia dengan NIM 22003-02069 kelas 3A1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku kerja kewirausahaan 2, yaitu buku kerja yang ke-10 dan ke-11. Ini adalah cover buku kerjanya. Buku kerja KWU 2 Kewirausahaan dengan tema bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Dan di sini akan menjadi bisnis fasilitator atau developer. Ini adalah buku kerja KWU yang ke-10 yang berjudul Identifikasi Akses Pembiayaan atau Modal Usaha Baru. Untuk unit usahanya DM Catering, produk atau jasanya Food and Beverage. Di sini ada 3 kolom, di mana ada elemen, kriteria unjuk kerja, dan batasan variabel. Untuk elemen di buku kerja yang ke-10 ini ada 4 elemen. Untuk elemen yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerjanya ada 3, yaitu alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Batasan variabelnya adalah mencakupi tantangan cash flow. Selanjutnya, sumber-sumber modal personal diidentifikasi, dapat mencakupi dana pribadi pendiri. Selanjutnya, potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi 1 personal fund atau dana pribadi, dan yang kedua, creative search atau sumber-sumber kreatif. Untuk elemen yang kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Yang pertama, business angel diidentifikasi. Mempunyai karakteristik seperti mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diidentifikasikan oleh pemodal Ventura. Mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi. Selanjutnya, jenis venture capital diidentifikasi. Jenis venture capital dapat mencakupi berdasarkan cara penghimpunan. Di sini ada leverage venture capital dan equity venture capital. Selanjutnya ada initial public offering diidentifikasi. IPO dapat memberi manfaat. Yang pertama, mengatasi kendala pinjaman, mempunyai bargaining yang lebih besar dari bank, dan monitoring. Untuk elemen yang ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman. Untuk kriteria unjuk kerjanya ada bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Selanjutnya ada SBA Guaranteed Loan diidentifikasi. Memiliki karakteristik seperti pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil atau KUR. Hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Selanjutnya, pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Selanjutnya, ada sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Dapat mencakupi seperti teman dan keluarga atau organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Selanjutnya, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi. Memiliki karakteristik seperti sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Kedua, keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Selanjutnya, sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Selanjutnya, pada akhir sewa peralatan usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut atau membelinya untuk nilai pasar wajar atau memperbarui sewa guna yang usaha. Selanjutnya ada leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan utang.
Selanjutnya SBIR, Small Business Innovation Research, and STTR, Small Business Technology Transfer, Grant Program Identifikasi. SBIR dan STTR memiliki karakteristik seperti SBIR adalah program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tersebut. Untuk buku kerja yang ke-10 kita sudah jelaskan seperti tadi, dan selanjutnya masuk ke buku kerja yang ke-11. Untuk unit usahanya dan catering, produk atau jasanya food and beverage. Di sini ada 3 kolom juga. Dan untuk kolom pertama adalah langkah-langkah, kolom kedua kriteria kinerja, kolom ketiga hasil atau rekaman hasil. Untuk buku kerja yang ke-11 ini ada langkah lanjutannya, ada 3, yaitu identifikasi, investigasi, dan evaluasi. Dan langkah yang pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerjanya 1, untuk informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil atau rekamannya, informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi 1, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang, dan profitabilitasnya. Untuk jenis pemasarannya dapat mencakupi pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran sektor publik, dan pemasaran layanan. Untuk yang kedua, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk, atau memengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Untuk hasilnya, potensi pasar baru dapat mencakupi segmen pasar yang saat ini tidak tembus. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi seperti berpengaruh pada volume penjualan dan profitabilitas. Selanjutnya, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan dikembangkan. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi 1, ada functional approach, penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penangguhan risiko, standarisasi, dan pengumpulan informasi pasar. Dan selanjutnya managerial approach, peningkatan pengelolaan usaha. Ada total system approach, melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua, masuk ke investigasi peluang pemasaran. Meliputi peluang pemasaran, diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, meningkatkan membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Dan selanjutnya ada pengembangan produk, dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB, feature, advantage, and benefit dari produk, mengubah model, atau menambahkan ukuran baru. Selanjutnya yang kedua, hasil evaluasi peluang, diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Selanjutnya, standarisasi. Yang ketiga, ada kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran, dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi seperti faktor eksternal, kode praktik, kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan. Dan ada resiko dan peluang. Selanjutnya, kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi periklanan ekstensif. Selanjutnya ada ranking peluang pemasaran. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi
New topic. Dan yang ketiga ada evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Untuk perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Hasilnya, perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran dan kepatuhan dan resiko merek. Selanjutnya, perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi organisasi lini dan staf. Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya. Hasilnya ada peralatan, biaya produksi, retooling, dan pelatihan staf. Selanjutnya, komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan seperti staf keuangan, tenaga pemasaran, pemilik, dan staf produksi. Dan terakhir ada dokumentasi peluang pemasaran yang baru. Ini adalah buktinya karena kita sudah mengisi kuesioner yang ada. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.